Anjing bahagia yang mati bunuh diri. Cerpen karya Agus Nur, Kompas, 7 Agustus 2016. Koruptor atau bukan, ada baiknya kalian menyimak cerita anjing Pak Kor ini. Setiap orang punya nasibnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau ada anjing yang nasibnya lebih beruntung dari manusia, sudah sepantasnya kalau kami iri. Sebleh, seorang pemulung. Ia menemukan anjing yang sekarat di tempat pembuangan sampah. Tubuh anjing itu bobrok oleh borok. Belepotan lumpur penuh kutu dengan kepala belepotan darah terkena borokan pacokan. Begitu menyedihkan anjing itu. Sampai maut pun tak berani mendekat. Sebleh membawa anjing itu bukan tersebab kasihan, tapi karena ia berpikir bisa menjual anjing itu ke penjual daging anjing. Sebleh mengikat kedua kaki anjing itu, kemudian berhari-hari menjemurnya di atap seng, berharap luka penuh kutu di kulit anjing itu mengering dan ia bisa menjualnya dengan harga sedikit mahal. Kalaupun tak laku, ia bisa menyembelih anjing itu untuk anak istrinya yang belum tentu setahun sekali makan daging. Tempat tinggal Sebleh mendempet tembok belakang rumah kediaman Pak Kor. Sebenarnya satpam rumah Pak Kor telah berkali-kali menyuruh Sebleh membongkar rumah liarnya itu. Karenanya Sebleh begitu gugup ketika melihat Pak Kor muncul. Ia langsung pasang wajah mengibah, berharap Pak Kor tak mengusirnya. Ternyata Pak Kor bertanya soal suara anjing yang didengarnya. Terus-menerus mengerang sepanjang malam. Sebleh menunjuk anjing yang 2 hari lalu ditemukan itu. Siang begitu terik, dan anjing itu terus menguik menggeliat kepayahan di atas seng panas seperti digoreng hidup-hidup. Wajah Pak Kor terlihat begitu terguncang. Lalu, tanpa banyak cincong, Pak Kor mengeluarkan uang dari dompetnya. 500.000 langsung diserahkan pada Sebleh. Biarlah anjing ini saya yang rawat, begitu kata Pak Kor. Mendapat rezeki nomplok yang sama sekali tak diduganya, Sebleh langsung membungkuk-bungkuk dan setelahnya tak henti-henti menceritakan kebaikan Pak Kor pada tetangganya. Kalau saya jual ke warung Sengsu, paling dapat 50.000, begitu kata Sebleh. Benar-benar beruntung kita punya tetangga yang sebaik Pak Kor. Meski kaya, beliau tidak sombong. Ia masih mau menyempatkan menengok kita yang begini melarat. Kalau semua orang kaya di negeri ini seperti Pak Kor, pasti enggak ada orang yang miskin yang kelaparan. Hari itu dengan uang pemberian Pak Kor, Sebleh langsung pergi ke restoran Padang yang terkenal paling enak. Sebleh mengembat 4 potong rendang sekaligus, membawa pulang banyak lauk pauk untuk anak dan istrinya. Tapi tak membagi secuil pun untuk tetangganya. 4 bulan berselang, Sebleh terkejut ketika berpapasan dengan Pak Kor yang sedang berjalan-jalan menuntun seekor anjing yang terlihat begitu ceria. Sesekali anjing itu menyalak riang dan berlarian kecil mengitari Pak Kor yang tertawa gembira. Sebleh sama sekali tidak menyangka anjing yang beberapa waktu ditemukan nyaris koit itu kini terlalu begitu sehat. Tak pernah Sebleh melihat wajah anjing yang begitu sangat bahagia. Kulitnya coklat bersih, tak ada lagi kutu atau bekas luka, dan matanya pun begitu jernih, penuh dengan rasa syukur dan terima kasih. Penampilan Pak Kor juga menjadi terlihat lebih gembira. Tak tampak kalau ia sudah berumur 60 tahunan. Rambut kelimis rapi, tubuh sigap seperti orang yang rajin olahraga, warna sepatu, celana sepertiga kaki, dan kaos polos coklat cerah yang dikenakan seperti sengaja diserasikan dengan warna bulu anjing itu. Pak Kor dan anjing itu benar-benar pasangan yang modis. Terima kasih telah membuat saya bertemu dengan anjing ini. Begitulah ujar Pak Kor. Perasaan bahagia telah bisa menolongnya membuat saya merasakan sesuatu yang berharga dalam hidup saya.
Setiap kali menolong, sebenarnya kita sedang menabung kebahagiaan. Lalu sesaat Pak Kor bercerita bagaimana ia telah membawa anjing itu ke dokter agar mendapat perawatan yang terbaik. Wajah Sebleh hanya cemberut ketika mendengar berapa biaya yang dihabiskan Pak Kor untuk kesembuhan anjing itu. Ternyata selama ini saya keliru ya menilai Pak Kor, kata Sebleh pada istrinya. Sembari berbaring di tikar, pandangan Sebleh menerawang ke atap seng rombeng bolong-bolong hingga sinar bulan yang lembut menyelusup masuk, membuat kamar petak tak berlistrik itu sedikit mendapat limpahan cahaya. Sementara istrinya duduk bersimpuh sembari menyisir rambut. Emang kenapa? Kalau dipikir-pikir, Pak Kor itu bukan orang yang baik, tapi orang yang suka pamer. Kok bisa gitu? Bayangin, kalau dia mesti ngabisin banyak duit buat nyelamatin itu anjing. Kalau emang dia benar-benar dermawan yang berniat menolong, ya mestinya ditolong yang hidupnya ya hidup kita, bukan anjing biduk itu. Jangan begitu. Sebaik-baik nasib anjing, pastilah masih lebih baik nasib manusia. Kalau keadaannya begini, saya rela bertukar nasib dengan anjing itu. Setidaknya anjing itu kini hidupnya jauh lebih nyaman. Tinggal di rumah mewah, tiap hari dapat makan enak. Kabarnya kalau makan daging pun selalu daging impor. Baru sedikit sakit saja, Pak Kor langsung membawa anjing itu ke dokter. Padahal kamu tahu sendiri itu Mak Jumi yang rumahnya di pojok gang itu sudah bertahun-tahun tergolek di gerototin bermacam penyakit. Jangankan ke dokter, beli sebiji obat pun kagak mampu. Nah, kalau memang Pak Kor berniat menolong, kenapa enggak membawa Mak Ijah ke rumah sakit? Kenapa malah menghambur-hamburkan uang buat ngobatin anjing yang mungkin jika masuk angin saja dikerokin juga sembuh? Masa anjing dikerokin? Saya baru ngerti. Selama ini Pak Kor sebenarnya sedang meledek kita. Menolong anjing itu hanyalah caranya pamer kekayaan. Sekarang saya benar-benar merasa terhina karena dia telah memberikan uang 500.000 buat kita. Sementara dengan enteng dia menghambur-hamburkan puluhan juta buat anjing itu. Sudah, jangan marah-marah terus. Istrinya berbaring pelan. Bau keringat istrinya membuat Sebleh menarik nafas dalam-dalam, lalu beringsut merapatkan tubuhnya. Makanya jangan cuma dengan kawin kayak anjing. Istrinya cekikan geli sambil tertawa. Setelahnya cahaya lembut bulan yang menyusup kamar terasa gemetar oleh nafas keduanya. Di antara semua penyakit hati manusia, perasaan iri selalu lebih gampang cepat menular. Nasib baik anjing itu seperti pelan-pelan tapi menancap mendalam, membuat sayatan panjang yang melukai perasaan kami, menimbulkan perasaan lengang yang semakin lama membuat kami bertambah merasa dan merana. Karena telah bertahun-tahun hidup berdesakan di perkampungan yang tak hanya sumpek tapi juga bertambah busuk. Sementara anjing itu bisa secepat kilat hidup serba berkecukupan di rumah megahnya Pak Kor. Anjing itu mendapatkan semua kemewahan hidup yang tak mungkin dinikmati oleh orang miskin seperti kami. Sudah sepantasnya kami merasa iri pada anjing itu, yang setiap pagi terlihat meloncat-loncat riang ketika Pak Kor hendak berangkat kerja dengan mobil mewahnya. Orang-orang kini sering menyebut anjing Pak Kor sebagai anjing paling bahagia di dunia. Secara berkelakar, terkadang kami membandingkan nasib anak-anak kami dengan anjing Pak Kor. Semoga anak-anak kita kelak seperti anjingnya Pak Kor.
Bahkan kami tertawa antara nyinget dan getir. Ada lagi satu kejadian di mana seorang anak dimarahi ayahnya karena setiap hari hanya malas-malasan. "Kamu mau jadi apa kalau nggak mau belajar?" Dengan enteng anak itu pun menjawab, "Mau jadi anjing Pak Kor." Lalu anak itu meloncat-loncat sambil menirukan gonggongan anjing. Kuk kuk kuk, kuk kuk kuk. Kalian bisa bayangkan kan perasaan ayahnya? Membanding-bandingkan hidup kami dengan nasib baik anjing itu hanya kian menimbulkan perasaan sakit dan terhina. Beberapa orang sudah merencanakan niat dengan berbagai cara untuk mencelakai atau sekali membunuh anjing itu. Tapi sebagian dari kami mengingatkan agar jangan cari masalah dengan orang kaya itu. Bagaimanapun kita tak boleh melupakan kebaikannya Pak Kor, kata Pak RT mengingatkan. Ketika suatu malam duduk-duduk di gardu ronda bersama beberapa warga, ingat setelah banjir tahun lalu, siapa yang langsung memperbaiki jalan di depan gang kita yang rusak penuh dengan genangan air itu? Pak Kor kan? Tiap menjelang lebaran, rumah Pak Kor juga terbuka buat kita. Kita selalu diundang makan-makan dan dapat pembagian beras. Meskipun cuman beras miskin, ya tidak apa-apa. Tiap kampung kita ada acara, dari 17-an sampai perayaan Mauludan. Pak Kor juga selalu ngasih sumbangan. Benar yang dikatakan Pak RT. Bagaimanapun Pak Kor orang yang baik. Kami ingat, dulu sewaktu masih kuliah, Pak Kor juga tinggal sekampung dengan kami. Ia kuliah sambil bekerja serabutan apa saja. Orangnya memang ulet dan pintar melihat peluang sekaligus ramah. Keramahan itulah yang membuat nasibnya cepat berubah. Lalu ia pelan-pelan mulai membangun rumahnya. Dari rumah sederhana, kemudian membeli tanah di sekelilingnya. Sampai kini, rumah itu menjadi rumah paling mewah di kampung kami. Mengingat kisah hidup Pak Kor, kami menjadi bisa memahami kenapa ia menolong anjing itu. Mungkin ketika melihat anjing itu, ia seakan teringat dirinya yang dulu juga rompong dan compang-camping. Malam itu sayup-sayup kami mendengar suara lolong anjing Pak Kor. Betapa bahagianya anjing itu. Kebahagiaan memang gampang menimbulkan cemburu. Karena itulah betapa kami kaget dan nyaris tak percaya ketika mendengar kabar anjing Pak Kor mati bunuh diri. Baru kali ini kami mendengar ada anjing yang bunuh diri. Kalaupun itu terjadi, kami tak habis pikir, kenapa anjing itu mesti bunuh diri, padahal hidupnya begitu bahagia. Benar, anjing itu ternyata gantung diri, kata satpam yang menjaga rumah Pak Kor. Ketika kami datang untuk menanyakan kabar kematian anjing itu, ini sungguh kejadian paling konyol yang pernah kami dengar. Kami sempat melongok. Rumah Pak Kor begitu sepi. Beberapa hari yang lalu, Pak Kor memang tertangkap tangan dan ditahan karena kasus korupsi. Kami teringat pada anjing yang bahagia itu. Ketika ada yang nyeletuk, mungkin ini loh ya. Anjing itu mati bunuh diri karena malu. Ternyata selama ini ia makan dengan uang hasil korupsi. Terdengar lebih konyol dan lucu. Tapi kami tak bisa tertawa.